Puji Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini kami akan membahas rahasia 7 sangkakala, khususnya sangkakala pertama sampai kelima. Dengan adanya peniupan sangkakala pertama adalah tanda zaman antikris mulai berlaku. Dengan peniupan sangkakala ini, maka penghukuman Allah pada manusia secara umum mulai berlaku. Sangkakala ditiup oleh para malaikat sesuai dengan permintaan kedua saksi dari sorga yang diminta oleh Musa, sedangkan Elia meminta 7 bokor murka Allah. Sangkakala pertama, dalam Wahyu 8 ayat 7 berbunyi, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan batu dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Pada peniupan sangkakala yang pertama terjadi seperti yang tertulis, terjadi hujan batu dan api bercampur darah. Akibatnya bumi terbakar, maka hanguslah sepertiga bumi, sepertiga pohon, dan sepertiga rumput hijau. Bala ini ada persamaannya dengan bala yang ketujuh yang terjadi di Mesir, yaitu hujan rambun, es bercampur api. Keluaran 9 ayat 23 sampai 24. Allah mulai menghajar segala yang duduk di bumi. Penghukuman ini berlaku selama 3 hari. Penghukuman ini berlaku umum bagi semua umat manusia. Sangkakala kedua, dalam Wahyu 8 ayat 8 sampai 9 berbunyi, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Pada sangkakala kedua ini terjadi seperti yang tertulis, yaitu sepertiga laut jadi darah. Maka akibatnya binasalah sepertiga makhluk dan sepertiga kapal di laut. Seperti sangkakala pertama, sangkakala kedua ini berlaku selama 3 hari dan berlaku umum bagi semua umat manusia. Sangkakala ketiga, dalam Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 berbunyi, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Pada sangkakala ketiga ini terjadi seperti yang tertulis, bahwa sepertiga mata air dan sepertiga sungai menjadi pahit, sehingga banyak yang binasa. Sangkakala ketiga ini juga berlaku selama 3 hari. Sangkakala keempat, dalam Wahyu 8 ayat 12 sampai 13 berbunyi, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari, sepertiga tidak ada cahaya bulan. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Dalam ayat ini juga terjadi seperti yang tertulis, bahwa sepertiga matahari menjadi gelap, sepertiga bumi jadi gelap, sepertiga bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Burung nasar menunjuk kepada Jibril, yaitu malaikat pekabaran yang berseru dengan suara yang besar pada penduduk dunia, karena sangkakala yang akan datang akan lebih ngeri lagi. Mengapa malaikat Jibril diumpamakan dengan burung nasar? Sebab burung ini terbang tinggi dan lebih tinggi dari segala burung di udara. Ini berbicara pekabaran malaikat ini lebih tinggi dari segala pekabaran, karena pekabarannya adalah pekabaran yang datang dari surga. Itu sebabnya dia dinamakan malaikat pekabaran.
Sangkakala akan ditiup berturut-turut sama seperti dengan bala di Mesir. Apa yang terjadi di negeri Mesir besar artinya karena membayangi apa yang akan terjadi pada zaman Antikris. Musa dan Harun adalah bayangan Musa dan Elia pada zaman Antikris. Sangkakala keempat ini juga berlaku selama 3 hari dan berlaku bagi semua umat manusia. Sangkakala kelima. Dalam Wahyu 9 ayat 1-12, hal-hal pokok pada sangkakala kelima ini adalah: 1. Mulai berlaku pada hari ke-13 zaman Antikris selama 150 hari. 2. Bintang jatuh dari langit berbicara iblis dicampakkan ke bumi. Hal ini terjadi pada meterai ke-6. 3. Iblis diberi anak kunci lubang tak terduga dalamnya, berarti diberi kuasa pada setan untuk menyiksa manusia. 4. Asap tanur yang keluar dari lubang tak terduga dalamnya adalah menunjukkan sengsara yang dahsyat. 5. Matahari dan udara gelap berbicara kegelapan rohani memenuhi bumi. 6. Belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking adalah pesawat yang mempunyai daya perusak seperti api yang menghanguskan. 7. Dilengkapi bom beracun yang menimbulkan siksa seperti disengat kalajengking, siksa luar biasa khusus bagi umat percaya. 8. Rupa belalang seperti kuda. Kuda berbicara kekuatan untuk menghancurkan. 9. Selain bom beracun, digunakan penyiksaan secara langsung, yaitu menerobos kawat duri, dipukul dengan sangkur senapan, kepala dikuliti, tubuh dilukai lalu digosok dengan garam dan air jeruk, lidah dipotong, mata dicungkil, dilindas dengan kendaraan berat, dibakar, digoreng, digantung di pesawat udara, dijatuhkan di laut, ditarik dan diseret dengan mobil atau kereta api, dan berbagai siksaan lainnya. 10. Penyiksaan datang silih berganti, tiada hentinya, dan tidak ada kematian selama 5 bulan. 11. Sementara penyiksaan berlangsung, Antikris berpesta pora. Umat Tuhan yang tidak tahan siksaan akan menyerah dan tunduk pada Antikris. 12. Mereka yang menyerah akan disambut dengan sorak-sorai, diadakan pesta dan diberi hadiah oleh Antikris dan diberi cap 666. Apabila malaikat yang kelima meniup sangkakala, maka nampak sebuah bintang yang sudah gugur jatuh dari langit. Bintang ini menunjukkan setan, bintang kejora yang sudah jatuh dan dicampakkan ke bumi karena kesombongannya. Malaikat yang sudah jatuh ini adalah Lucifer yang Tuhan beri anak kunci lubang yang tiada terduga dalamnya. Artinya Tuhan beri kuasa pada setan untuk menyiksa pada zaman Antikris, terutama pada benih perempuan yang tertinggal. Setelah setan mendapat kuasa memegang anak kunci lubang yang tak terduga dalamnya, segera ia bertindak. Asap yang keluar dari lubang kesengsaraan dan kesusahan yang akan terjadi nanti pada zaman Antikris, di mana matahari dan udara gelap. Hal ini menunjukkan pada kegelapan rohani yang akan meliputi seluruh dunia. Matahari kebenaran tertutup bagi dunia dan berlakulah Amos 8 ayat 11-13, yaitu kelaparan rohani. Kelaparan rohani ini mulai berlaku pada materai yang kelima, terlebih pula pada zaman Antikris. Belalang yang keluar ke atas bumi menunjukkan pada pesawat-pesawat udara yang akan dipakai Antikris untuk menyiksa anak-anak Tuhan yang tidak bermeterai Allah di dahinya selama 5 bulan. Hal ini telah dinubuatkan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 2-10. Belalang menunjukkan pesawat udara yang akan merusakkan bumi kelak. Keadaan kegelapan rohani akan meliputi seluruh dunia. Dinyatakan bahwa belalang itu, yaitu pesawat udara itu, mempunyai daya perusak yang luar biasa, yaitu menimbulkan api yang menghanguskan.
Di hadapan pesawat udara kelihatan seperti Taman Eden, dan di belakangnya seperti gurun kebinasaan. Perhatikan, sebelum pesawat udara yang memuat bom beracun, tanah kelihatan subur seperti Taman Eden, yaitu dunia sekarang ini sebelum Antikris. Tapi kalau bom-bom itu dijatuhkan, maka tanah-tanah itu akan menjadi seperti gurun pasir, yaitu akibat senjata-senjata atom, termonuklir, dan senjata-senjata lain yang diproduksi. Dalam Yoel 2 ayat 3 dinyatakan pesawat terbang itu terbang di atas gunung dengan sangat tangkas dan dilengkapi dengan senjata modern. Bangsa-bangsa akan disiksakan olehnya dan menjadi sangat suram. Jalannya pesawat udara simpang siur karena banyaknya pesawat udara yang dipakai waktu itu dan sifatnya sangat kejam. Manusia tidak dapat lari karena pesawat itu dilengkapi dengan teknologi modern. Kebanyakan pesawat itu tidak berpilot dan turun di rumah-rumah seperti helikopter, turun dengan sesuka hatinya di segala tempat. Keadaan sangat menakutkan pada waktu itu, sebab itu bergempalah bumi dan gentarlah segala langit. Sehingga orang percaya lebih memilih mati, tapi tidak dapat karena kematian tidak ada selama 5 bulan. Kegelapan rohani merajalela tanpa pertolongan karena penginjilan sudah selesai, kecuali 2 saksi dari sorga, yaitu Musa dan Elia, bersaksi di sebelah timur, yaitu di Bukit Zaitun. Pada masa ini mengalami kelaparan rohani tetapi kelimpahan jasmani. Penyiksaan ini berlaku pada 5 perempuan yang bodoh, yaitu benih perempuan yang tertinggal. Setan memakai alat-alatnya untuk menyiksakan anak-anak Tuhan yang tidak bermeterai Allah itu. Merekalah yang dimaksudkan dalam Matius 24 ayat 19, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Benih gereja inilah yang akan menjadi sasaran daripada amukan setan akibat daripada kemarahannya. Kemarahan setan yang meluap akibat 1, sebab ia tidak dapat menghadang gereja pengantin yang sudah diangkat. 2, akibat Tuhan sudah mencampakkan setan ke bumi. 3, karena gereja pengantin ini sudah melahirkan 144.000 anak laki-laki yang kemudian berperang melawan setan. 4, karena kali ini setan tidak berkuasa merusakkan tumbuh-tumbuhan, pohon, dan rumput-rumput. Penyiksaan oleh Antikris terhadap gereja tertinggal ini berjalan 5 bulan dengan penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa, kejam, dan sadis. Pada zaman Antikris ini, nyata-nyata yang dipakai untuk menyiksakan gereja tertinggal adalah senjata-senjata yang mengandung racun yang amat menyiksa tubuh, jiwa, dan roh, yaitu bom beracun. Adapun siksa yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat udara, seperti siksa tak kalah disengat kalajengking, suatu kesakitan yang luar biasa yang dilakukan oleh Antikris. Hubungkan dengan lamanya Nabi Nuh di Bahtera saat air bah 150 hari di atas permukaan air, dan mereka yang tidak masuk ke dalam Bahtera mati semuanya. Bedanya pada zaman Antikris disiksakan dan tidak ada kematian. Selain bom beracun yang mereka pakai, ada lagi penyiksaan dalam bentuk lain, praktek-praktek penyiksaan pada kegerakan besar, yaitu meterai kelima, dilanjutkan seperti sudah dijelaskan di atas, yaitu menerobos kawat duri, dipukul dengan sangkur dan senapan, dan lain-lain. Meskipun siksaan sangat mengerikan, penyiksaan yang bertingkat, habis satu datang lagi penyiksaan yang lain. Penyiksaan ini seharusnya mengakibatkan kematian, tetapi kematian tidak ada karena maut telah lari dari mereka. Sementara penyiksaan berlangsung, Antikris akan berpesta pora, makan minum, dan sadansi di tengah penyiksaan itu. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahan, lalu menyerah dan tunduk menjadi pengikut Antikris. Pada saat anak-anak Tuhan menyerah pada Antikris,
maka saat itu penyiksaan dihentikan, kemudian antikris menyodorkan suatu surat sebagai suatu pernyataan dengan angka 666, yaitu semacam surat baptisan. Kalau ada orang yang menyerah dan tunduk kepada antikris, mereka itu bersorak bersuka cita. Seperti seorang yang bertobat yang datang kepada Yesus, maka malaikat bersorak kegirangan. Di sini antikris meniru cara Tuhan. Ciri-ciri pesawat yang digunakan antikris adalah: 1. Seperti rupa kuda yang siap berperang. Kuda menggambarkan kekuatan. 2. Di kepala ada mahkota emas. 3. Muka seperti muka manusia. 4. Rambutnya seperti rambut perempuan. 5. Giginya seperti gigi singa. 6. Dadanya seperti baju besi dan bersayap. 7. Ekornya seperti kalajengking lagi beracun. Jadi, alat pembinasa dari setan ini mempunyai 7 ciri. 7 adalah angka sempurna. Ini merupakan suatu tiruan belaka. Tuhan Yesus mempunyai 7 perlengkapan dalam Wahyu 1 ayat 13-16 dan Wahyu 19 ayat 11-16. Dan gereja pengantin mempunyai 7 perlengkapan, Efesus 6 ayat 10-18. Pengertian dari ketujuh ciri-ciri pesawat yang digunakan antikris adalah: 1. Seperti kuda. Kuda berbicara kekuatan untuk menghancurkan. Pesawat udara ini kebanyakan dikendalikan oleh wanita. 2. Mereka bermahkota emas. Emas menunjukkan kemuliaan. Mahkota adalah keinginan pilot untuk beroleh popularitas. Oleh sebab itu, ia berusaha melakukan tugasnya untuk menyiksa manusia yang tidak bermeterai sebagai lawannya. Muka seperti muka manusia menunjukkan bahwa nanti pada zaman antikris, pesawat dirancang dengan begitu canggih sehingga memiliki panca indera seperti manusia. 4. Rambut seperti perempuan. Rambut menunjukkan kemuliaan. 1 Korintus 11 ayat 1-10. Berarti yang menjalankan tugas harus tunduk pada setan, seperti gereja harus tunduk pada Kristus. Efesus 5 ayat 24-25. 1 Korintus 11 ayat 3. 5. Bergigi seperti singa. Ini berarti kekejaman nafsu untuk menghancurkan mangsanya. Ini juga tiruan setan. 6. Dadanya seperti baju besi. Berbicara pesawat udara ini memang dilapisi besi dan baja. 7. Berekor seperti kalajengking dan pada ekor itu bersengat. Berbicara pada ekornya ada bom beracun yang tersimpan untuk menyiksa gereja yang tertinggal. Dalam Wahyu 9 ayat 12 dikatakan, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ini menunjukkan hukuman yang berlangsung bertahap bagi mereka yang tertinggal. 2 celaka yang segera menyusul adalah sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Puji Tuhan, Salam, Tuhan memberkati.